Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustazah Hafsah Hasan Zaini yang akan memandu tahsin pada malam hari ini. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat pencinta ilmu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada umat dan saudariku sekalian. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dalam tahsin pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Tanpa memperpanjang waktu, Ustazah silakan. Assalamualaikum Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina may yahdillah wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, sinyal. Ya Ustazah. Oh ya, suara saya hilang tadi ya. Nah, Iya. afwan, sinyalnya ini tadi. Baik, alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Kita bisa berkumpul kembali di majelis ta'lim yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, insyaallah taala dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Mudah-mudahan dalam beberapa jam kemudian insyaallah taala kita diberikan kefahaman ilmu tajwid, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan mengaplikasikan makhrajnya dan sifat-sifatnya dengan sempurna insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan kita ini. Cita-cita harus tinggi ya Kak ya, dan juga proses itu harus semangat. Adapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang masuk semua, apakah ada yang izin Kak Dwi? Masuk semua Ustazah. Alhamdulillah masuk semua ya. Naam. Sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Tadi ada Kak Dewi Asih, ada Kak Erlinda ya, ada Kak Darti, ada Kak Sri Wahyuni. Ya, ada Kak Dwi Herawati juga udah ya? Belum, kurang sedikit lagi Ustazah. Oh iya, ya baksa, santai-santai saja. Tapi santai-santainya jangan dibuat benar-benar apa namanya melupakan gitu maksudnya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak usah keburu, yang penting dipahami dulu ya, maksudnya seperti itu sampai sepahaminya. Nah, kemudian ada Kak Nunung ya yang sudah menyelesaikan, namun beliau tidak ada kitabnya, jadi insya Allah beliau akan mengerjakan PR susulan kembali. Masya Allah, semangat sekali. Kenapa ya akhwati saya berikan tugas-tugas PR dan lain sebagainya ya, saya berharap juga menghafal, karena itu sepanjang saya belajar ilmu tajwid ya, sampai saya itu yang hanya cuma membaca dengan yang menghafal ya, itu berbeda kepahamannya, sangat berbeda sekali. Ketika awalan saya itu mendalami tajwid ya, lebih ke tingkat yang saya pahami sebelumnya ya, karena sebelumnya saya pahamnya
nun mati dan tanwin, ya sudah itu aja. Ya saya nggak kenal sifat huruf, makhraj huruf, nggak kenal, maksudnya nggak paham ya, nggak paham, nggak sedetail yang pas ikut tahsin. Itu pas saya cuma membaca-baca buku aja, nilai saya yang benar-benar 50 nilai saya, Kak. 50, udah gitu nilainya 40 mungkin. Pokoknya ya tidak maksimal gitu loh. Ketika diberikan soal itu karena memang pengetahuannya yang sisa dari yang waktu belajar saat kecil itu. Dan waktu diberi buku itu hanya membaca-baca itu. Ternyata akhirnya saya itu merasa rugi kalau saya nggak paham ya apa yang saya pelajari. Karena saya tahsin itu, Kak, jujur saja ya, Kak ya. Saya ini orang Surabaya, tapi saya tahsin itu di Jakarta. Gitu ya. Ini cuman inspirasi saja ya. Buat motivasi buat kakak-kakak semua yang lagi belajar tajwid. Kalau misalkan ada hal-hal hafal apa gitu, merasa lelah, merasa capek, itu dulu saya itu belajar tahsin itu tidak di Surabaya. Pure saya itu ke Jakarta memang belajar tahsin. Bukan yang nyari kerjaan atau apa, enggak. Memang pure memang belajar tahsin. Itu awalnya memang saya itu ikut bos saya. Ya awalnya ikut bos saya, terus singkat cerita bos saya tidak qadarullah ya, semuanya atas izin Allah. Qadarullah bos saya tidak melaksanakan kesepakatan gitu ya, ada kendala dari beliau, bukan karena beliau tidak memenuhi janjinya, tidak, ini semua diatur Allah ya. Jadi akhirnya saya tinggal di Bogor. Udah gitu saya pulang lagi ke Surabaya, pulang ya. Setelah pulang ya tinggal di Bogor, terus saya ikut tahsin, Kak. Di situ saya bertemu lah dengan ustadzah yang memang ini yang saya cari. Nah, itu ya. Tapi sebentar. Nah, pas saya awalan itu ya, lah ini guru yang saya cari, maksudnya bukan yang saya cari gimana, Kak? Yang saya butuhkan gitu maksudnya waktu itu. Ini guru yang saya butuhkan. Tapi qadarullah saya waktu itu tidak hafal. Ya. Ini saya tidak menghafal materinya. Saya cuma baca-baca aja dan nilai saya waktu itu tidak maksimal ya. Akhirnya saya pulang ke Surabaya ya. Pulang ke Surabaya saya mikir lagi, saya cuti terus sudah gitu pulang Surabaya. Akhirnya saya mikir lagi sebelum saya lulus, saya nggak pengen maksudnya saya nggak pengen balik ke Surabaya harusnya ya, gitu pikiran saya harus kembali lagi ke Jakarta untuk menyelesaikan pelajaran saya yang waktu itu saya cutikan gitu, yang saya cuti gitu, Kak ya. Akhirnya saya dari Surabaya itu pure nuntut ilmu yang keduanya itu ya, Kak ya, yang awalnya itu niat kerja tapi dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang ya, ibaratnya pulang lagi lah ibaratnya. Nah, tapi yang kedua saya balik ke Jakarta memang khusus untuk mendalami lagi ilmu tahsin itu tadi ya, tajwid itu tadi ya. Nah, di saat itu, Kak, saya masih nggak ngeh, saya masih baca-baca aja. Terus saya mikir, abis ini ujian, saya jauh-jauh dari Surabaya, masa saya dapat 50? Ah, itu kan. Kita harus punya semangat gitu, Kak, kalau nuntut ilmu. Akhirnya saya hafalin tuh, Kak, kitab. Ya, ini cuman motivasi ya, Kak ya, motivasi saja. Saya hafalin kitabnya. Alhamdulillah, ternyata setelah saya hafalkan, oh sepaham-pahamnya. Gitu ya. Makanya kalau kita itu belajar, apapun itu, kalau cuman paham aja, nggak hafal, itu kurang, Kak. Ya, keasahannya itu kurang. Bisa dicek. Juga ulama itu ternyata, para ulama terdahulu itu berkata, tidak ada ilmu yang beliau fahamkan ya dari yang beliau hafal. Meskipun mereka membaca buku berkali-kali faham, tapi tidak semungkin ilmunya itu ketika plus dihafal. Kalau dihafal itu hafal plus faham. Ini yang Masya Allah. Ya, jadi
Seperti itu ya Kak ya. Kalau Kakak itu, makanya saya motivasi kalau misalkan Kakak seperti saya pengen nulis, saya suruh nulis, saya suruh apa gitu ya. Itu semoga ada lillah di sana ya. Tidak ada merasa lelah ataupun capek ataupun merasa apa, karena harus punya jiwa, harus punya keinginan yang jujur dalam hati yang paling kecil, bahwasanya kalau Kakak memang jujur ingin mendalami suatu ilmu, maka memang Kakak harus menghafalnya. Seperti itu. Makanya saya tidak menghafal di sini, di kelas ini tidak saya berikan rekaman ya, belum saya berikan rekaman untuk dihafalkan, tidak. Tapi di kelas yang lain, yang ustadzah itu memang saya berikan rekaman untuk dihafal. Sudah mulai, karena mereka ustadzah ya, pulang ustadzah. Ustadzah harusnya memang punya suatu ilmu, punya sesuatu yang ilmu yang harus dihafal gitu di luar kepala, seperti itu. Karena apa? Dia memberikan hujah ya kepada umat gitu. Nah, kalau kakak-kakak di sini saya suruh nulis, ya. Dengan menulis bagaimana? Saya mau tanya. Dengan menulis itu bagaimana? Hafal enggak sifat? Coba saya mau cek. Yang sudah menulis ada? Yang sudah menulis sifat huruf, saya akan berikan pertanyaan mengenai sifat. Mbak, coba. Yang sudah menulis. Karena menulis itu sama dengan menghafal. Ya. Kita kalau menulis, Kak, otomatis itu terbayang di otak kita yang sudah kita tulis. Nah, kayak Kakak curahin hati di agenda, itu kan ingat banget kalau udah ditulis gitu ya. Aku sebel hari ini misalkan, aku bahagia tanggal segini. Nah, itu ingat banget tanggalnya, harinya kalau ditulis. Coba siapa yang sudah ngumpulin PR itu ya? Ada Kak Dewi, ada Kak Sri Wahyuni, ada Kak Erlinda, sama cek. Jangan takut, insya Allah bisa. Karena udah nulis satu buku itu sama juga menghafal. Ya, ada Kak Nunung. Siap ya Kak Nunung. Coba Kak Nunung sebutkan sifat huruf kho. Kho. Hamas. Kho. Hamas. Ya. Rohoa. Ya. Kho. Istifal. Kho. Istifal. Istifal. Istifal apa isti'la? Oh, isti'la. Kho. Isti'la. Terus invita. Sudah ya Ustazah, invitah ya. Nah, ya kalau di Aisar itu sudah sampai 4 ya. Sampai 4 saja ya. Tapi kalau yang di buku Ismani 3 itu ada Ismat. Ya, Mumtazah, Masya Allah. Ya, ada lagi nih. Siapa yang sudah ngerjain PR sifat huruf itu? Kalau dia itu mencari-cari ya, insya Allah hafal. Otomatis hafal. Ya. Kecuali kalau memang ngintip-ngintip ya, tapi insya Allah nggak ada yang ngintip-ngintip. Coba Kak Erlinda, ada Kak Erlinda. Ada Ustazah. Coba Kak, sifat huruf ba apa saja Kak? Sifat huruf ba. Nah. Sifat huruf ba itu jahar. Ajib kotin bakat. Sidah. Sidah, terus istilah, istifal, terus invitah. Masya Allah. Terus ada lagi, Mbak? Mbak. Ada lagi yang tidak berlawanan. Itu tadi kan yang berlawanan. Iya. Dicari. Oh, kolkolah Ustazah. Mumtazah, Masya Allah. Ya, kalau awalan yang habis menulis memang seperti itu, masih meraba-raba. Iya. Juga gitu. Masih ngapal itunya Ustazah, apa namanya, yang singkatan-singkatan itu, jadi dari singkatan itu baru dihafalin dulu. Misalnya ajid kotin bakat gitu. Bahasahun, sasun. Jadi saya tulis-tulis, baru saya masukin ke itu. Jadi belum hafal langsung gitu, belum, tapi udah. Iya, tapi sudah paham ya dari itu ya, alhamdulillah. Ya memang seperti itu proses. Nanti lama-lama
sering-sering dibaca, apalagi dulu itu saya nulis tuh banyak, nulis kayak gitu tuh Kak, kayak yang Kakak bikin itu. Saya tempel-tempelin di kamar-kamar. Ya, itu semakin mungkin ya, gampang saja. Masya Allah, alhamdulillah atas karunia Allah ya, tentunya atas taufik Allah. Nah, awalnya memang gitu, yang penting kita udah hafal ya tadi tuh, ngebayang-ngebayang, udah nulis, udah meraba-raba. Tapi di kemudian hari kita akan mungkin insya Allah Ta'ala. Ya, barakallahu fiik, semangat ya. Tidak ada yang nggak mungkin. Ingat, para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar juga pas yang pada waktu zaman itu Rasulullah menerima Al-Quran usia 40 tahun. Dan sahabat-sahabatnya ada yang lebih sepuh dari beliau. Itu juga beliau mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran di usia yang sudah sepuh ya. Jadi kakak-kakak yang merasa udah usia gini rasanya nggak bisa, itu buang pikiran seperti itu, buang jauh-jauh ya. Masalah usia nggak bisa belajar Al-Quran dengan baik, buang jauh-jauh. Nggak bisa ngafal, buang jauh-jauh ya. Kita minta pertolongan Allah. Nah, Masya Allah, barakallahu fika Arlinda. Wafika barakallah, jazakillah khair saja. Jazakillah khairah. Kak Sri Wahyuni, ya, ayo Kak, siap? Bisanya saja ya. Nggak apa-apa tadi yang ditulis, nggak apa-apa. Saya mau cuma ngecek yang tadi itu yang ditulis-tulis. Coba Kak, meleset satu dua nggak apa-apa. Namanya masih belajar awal ya. Itu udah luar biasa loh. Masya Allah kakak-kakak di sini tuh, Masya Allah. Ya. Minta tolong sama Bu Merinda apa sih tugasnya? Saya meraba-raba, saya baca-baca dulu, tapi saya sedih. Huruf apa ya? Huruf itu yang saya tulis Ustazah ya. Itu hamad, syiddah, kemudian infitah. Itu yang saya huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Huruf apa ini, Afwan? Tak ya? Iya. Apa-apa tadi apa? Hamas, terus? Hamas, syiddah, kemudian infitah. Itu yang saya apa ya? Iya, Mumtazah. Ada satu lagi, istifal ya. Istifal karena kalau istilah kan husodau tingkit, berarti sisanya punyanya ta. Ya, kan ta itu tipis kan? Istilah kan tebal, lawannya istifal. Dia tipis. Ya, barakallahu fiik Kak Sri Wahyuni, Masya Allah. Oke, di sini ada Kak Darti ya. Kak Darti bisa ngejawab apa nggak bisa sama Kak Dewi? Kalau nggak bisa nanti aja, nggak apa-apa. Cuman mau ngecek-ngecek aja. Kak Dwi Herawati kali ya. Kak Dwi Herawati. Oh, Kak Darti ada ya? Ada Ustazah. Nah, Kak Darti coba huruf Kak Darti sifatnya apa aja kira-kira? Tak. Apa ya? Yang titik 3. Hamas. Hamas, Mumtazah. Terus? Lupa Ustazah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Hamas. Insyaallah, alhamdulillah. Coba itu aja yang ingat. Istifal bukan ya Ustazah? Iya, istifal, Mumtazah. Apalagi? Apa ya? Sidah ya Ustazah? Apa? Sidah? Sidah? Bukan sidah. Infitah. Infitah. Ya. Ustazah ya. Ya. Apalagi? Ada lagi? Udah ya Ustazah. Nah, ta hurufnya ya. Hamas, sifatnya hamas. Karena hamas ada di sifatnya apa hurufnya tahu sasun sakat, ada ta di sana. Ya. Kemudian kita cari di bagian rohoa apa syiddah apa bainiyah. Kita cari dulu. Oh, di syiddah itu aji tikotim bakat. Di situ nggak ada ta. Berarti bukan. Tak bukan huruf syiddah. Nah, kemudian kita cari di bainiyah lin umar. Tidak ada ta.
Oh, berarti di bawahnya tidak ada huruf ta. Berarti huruf ta ada di rokhwah, ya. Kemudian bagian yang kolom yang ketiga. Di situ ada istifal dan isti'la. Hurufnya yang paling pendek, yang paling sedikit, itu di husodautikil. Ada huruf ta enggak di husodautikil? Oh, enggak ada. Itu hurufnya isti'la ya. Sifat isti'la hurufnya husodautikil. Berarti ta bersifatkan huruf istifal. Nah, seperti itu cara mencarinya. Kemudian di kolom keempat, di situ ada isbak dan infitah. Ya, nggak mungkin ada dalam satu kolom antara infitah dan itbak itu ya. Nah, maka kita cari dulu itbak hurufnya itu apa saja. Oh, itbak hurufnya sod atau wo. Oh, nggak ada tak, berarti tak di sifatnya infitah. Begitu cara mencarinya ya. Itu perlawanan ya. Perlawanan. Nanti kita cari lagi yang tidak perlawanan itu. Ada sofir, ada huruf ta, oh nggak ada. Kolkola, huruf ta, oh nggak ada. Di alin, huruf ta, oh nggak ada. Kemudian di inhirof, nah, adanya lamro kan. Di takdir, nggak ada. Kemudian di istiqomah ada. Kemudian di apa namanya? Tafashi, nggak ada. Jadi sifat hurufnya ta ada 4 ya di kitab Aisyah. Hamas, Oa, istifal dan infitah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kasih Ustazah, maaf Ustazah, belum. La bahasa. Pemula biasa ya. Ada yang langsung, ada yang mengerti, ada yang masih proses. Meskipun juga mengerti pun, udah nulis pun, apa namanya, belum tentu langsung klik, langsung paham. Harus proses saya belajar puro ini ya, apa namanya, ikut daurah itu berkali-kali Kak. Ikut ini, itu. Paham langsung Kak. Baru ikut daurah yang paham ya. Baik. Lah baksa, yang penting kita semangat ya. Semangat, yang penting semangat. Semangat nggak menyerah, maksudnya nggak, oh aku nggak bisa ya udah aku nggak ngaji lagi. Yang penting tidak seperti itu ya semuanya. Herawati. Ya Ustazah. Saya apakah ada yang terang? Ada. Belum terlihat Ustazah. Ustazah layarnya belum kebuka. Iya sebentar. Ini kayaknya gini loading. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah terlihat sekarang. Aku mengejar sebentar. Oh. Sebentar, sudah Kak? Kelihatan Kak? Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Sebentar ya Kak ya. Ini apa ya? Kenapa ya? Zoom ini. Oh ini, astagfirullah, ini harus diaktifkan. Sudah ya Kak ya, jelas ya? Afwan ya? Iya jelas Ustazah. Alhamdulillah ya. Kak Dwi Herawati, bagaimana Kak hurufnya? Tadi ya, alif ba ta ta. Jim apa Kak? Jim. Sifatnya jim maksudnya. Sifatnya jahar terus. Terus sama istifal. Iya, terus apa lagi ya? Invitah. Apa ada yang tidak berlawanan?
Jim. Kolkolah. 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 Masya Allah. Barakallahu fiik. Semangat ya. Terus, Baik, Ustazah. alhamdulillah itu ya ada yang apa namanya, meskipun ada satu yang diingat gitu ya. Alhamdulillah itu luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kak Sarah. Gimana Kak Sarah, siap? Ya Ustazah. Jim ha, sifatnya ha apa aja? Hames, rokowa, istifal. Terus apa lagi? Kho istilah, hames, rokowa. Bukan. Ha dulu ada Oh, lagi. dulu ya. Ya. Hames, Hames, rokowa, istifal. terus apa lagi? Ada lagi? Satu lagi ada. Invitah. Iya, invitah. Mumtazah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bagus semua ya. Iya, Kak Dewi ada nggak, Kak Dewi? Ada. Oh, Masih di jalan. Ya, nggak apa-apa, iya. Ustazah. Nggak apa-apa ya, Kak ya. Saya kasih pertanyaan apa-apa. di jalan. Naam. Oh, sebentar. Ya, Kak. Sifat Itu jahar ya. Rokoah. jahar apa hamas? Jahar apa hamas? Coba. Sama. Hamas. Rokoah. Hmm. Dia naik kan istilah. Ya. Invitah ya. Iya, Mumtazah. Ada lagi yang tidak memiliki lawan? Di bagian tidak memiliki lawan? Ada apa tidak ada? Tidak ada kayaknya. Mumtazah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah banyak yang mengerti ya. Alhamdulillah, saya senang sekali ya. Baik, nanti makhraj sifat-sifat ya. Sifat-sifat huruf itu makhraj hurufnya nanti dirangkum-rangkum lagi ya. Afwan kalau rame ya Kak ya di rumah. Ada ponakan datang, afwan. Ya, pertanyaannya ya, siapa yang bisa menjawab ini? Ya, boleh angkat tangan dan lain sebagainya. Bebas atau langsung mencet tombol. Ya maksudnya langsung buka mic ya Kak ya. Secara bahasa, istilah itu apa? Lidahnya naik ke pangkal ya. Iya, itu secara istilah. Secara bahasa apa? Ada yang ingat? Mumtaz, itu secara istilahnya pangkal lidahnya naik. Ya. Kalau secara bahasa ada yang ingat? Tipis, Ustazah. Hah? Tipis. Salah ya. Istilah itu kalau ngangkat itu berarti tebal ya. Kalau pangkal ngangkat berarti tebal. Apa? Ingat secara bahasanya? Irtifa. Irtifa ya. Irtifa ya. Apa ya? Al-irtifa ya secara bahasa. Nah, baik, jenis makhraj ada berapa? Makhraj jenis ada dua. Apa aja? Ya, ini secara apa Ustazah? Secara sebutkan saja dua-duanya nggak apa-apa. Kalau makhraj itu ada dua, ada makhraj hakiki sama apa namanya takdir gitu Ustazah, kalau nggak salah ya. Mumtazah, ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, coba jumlah makhraj ya, menurut Imam Ibnul Jazari ya, yang bersandar pada pendapatnya Imam Khalil Al-Farahidi itu berapa? 17. Mumtazah, Masya Allah ya. Kemudian hasil yang dihasilkan ya
Suara syiddah itu menghasilkan suara yang bagaimana? Sifat syiddah. Dan itu bagaimana? Jelas. Syiddah itu suara yang tertekan. Iya, Mumtazah. Syiddah itu menghasilkan suara yang tertekan. Kalau hamas menghasilkan suara apa? Menghasilkan apa? Keluar nafasnya, Ustazah. Keluar nafas. Menghasilkan Nafas. Iya, Mumtazah. Kalau misalkan bainiyah, apa yang dihasilkan dari bainiyah? Ini antara keduanya. Antara keduanya apa? Antara jadi masih ada suara mengalir. Jadi antara rokoah sama siddah. Mumtazah. Iya, itu adalah jawaban yang sangat-sangat mumtazah ya, karena menggunakan langsung bahasa Arabnya otomatis langsung difahami ya. Ya, orang-orang yang sudah tahsin akan paham dengan penjelasan itu, singkat tapi jelas ya. Tapi nggak apa-apa, pakai bahasa Indonesia juga mumtazah ya. Ahsan. Nah, sekarang pertanyaan lagi ya. Di sini sekarang insya Allah kita banyak pertanyaan ya Kak ya, yang sudah mengerjakan PR untuk mengreview ya, yang sudah kita pelajari. Sampai mana sih ngecek sampai mana sih kepahaman kita setelah menulis ya, setelah menghafal seperti itu. Naam. Kemudian itbaq. Itbaq ini lawannya apa? Invita. Mumtazah, lawannya invita. Kalau isti'la lawannya apa? Istighfar. Istighfar. Mumtaz. Ya. Benarkah itbaq itu menghasilkan suara yang tebal seperti isti'la? Tebal lagi itbaq itu. Itbaq lebih tebal lagi. Tapi sama-sama tebal ya. Kalau istighfar Ya. lebih tebal Ustazah. Gimana Kak Sri Wahyuni, gimana? Kalau isti'la tuh lebih tebal ya Ustazah ya? Yang isti'la itu dia adiknya itbaq. Jadi itbaq itu yang kakaknya. Ketebalannya, tingkat ketebalannya. Jadi itbaq lebih tebal daripada isti'la. Gitu. Contohnya isti'la itu kan punya huruf 7, yang 4 punyanya itbaq. Sod, dot, to, dho, ya. Punyanya itbaq. Yang 2, yang 3, kho, ghain, qaf. Ini dia tidak punya sifat itbaq, makanya dia sifatnya infitah, ya. Sedangkan infitah dan itbaq itu berlawanan. Infitah lidahnya terpisah ya dari langit-langit ya, terpisah, sedangkan itbaq lidahnya lengket ya, menempel gitu, bisa dibilang lengket ke langit-langit ya. Makanya itu lebih, kalau di kitab Syarah Fathul Rabbil Bariyah dijelaskan tepi lidah mengangkat ya. Kalau tepi lidah mengangkat, otomatis pangkal lidah mengangkat ya. Jadi kalau sudah tepi lidah mengangkat, pangkal lidah otomatis mengangkat, tengah lidah cekung, suara itu di dalam terkepung. Nah, seperti itu ya. So. Beda dengan yang infitah, isti'la, tapi yang bersifatkan infitah kayak ghain, kho, dan qaf, ya. Dia tidak punya sifat itbaq. Dia hanya punya sifat isti'la. Isti'la hanya mengangkat pangkal lidah saja. Dengan sama memberikan cekungan di tengah. Tapi suaranya hanya menggema, ya. Suaranya hanya menggema. Contohnya, menggema di mulut. Menggema. Ya, seperti itu. Nah, ini kita pertanyaan-pertanyaan lagi ya Kak ya hari ini. Baik, lagi. Rohoah, syiddah, dan bainiyah ini menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Mustahaknya apa?
kalau misalkan katanya itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanyain kopi ya? Ya, afwan ya. Ya, jadi Sida itu kan katanya tertekan suaranya, ya kan? Rohwa katanya mengalir, ya. Kemudian yang bainiyah di antaranya tidak mengalir, tidak menekan. Jadi ketiganya ini berhubungan dengan apa? Apa ya? Berhubungan dengan apa? Hasil yang dikeluarkan kira-kira apa? Sifat Sida. Kalau hamas dan jahar kan mustahaknya hasilnya berhubungan ya, berhubungan dengan udara ya. Kalau hamas keluar udara, kalau jahar nggak keluar udara. Jadi hasil yang dikeluarkan ya keduanya itu adalah udara ya, keluar udara atau nggak keluar. Tapi kalau yang tadi apa Kak? Kira-kira yang syiddah rohawas apa bainiyah? Apa ya? Apa? Aliran suara. Iya, Mumtaz. Sifat yang dihasilkan adalah aliran Aliran suara. Nah, kalau yang syiddah tadi tidak terhenti suaranya, ya, atau tertahan. Suaranya terhenti tidak ada suara. Kalau rohwa mengalir suaranya. Kalau bainiyah antara kedua jadi syiddah bainiyah dan rohwa berhubungan dengan apa? Mengalirnya suara. Ya, jadi suaranya harus mengalir. Contohnya roh ini kan suara ngalir. Suara ngalir itu ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, yang sukun-sukun ya maksudnya. Contohnya apa lagi? Inna a'toina ini bainiyah. Dia suaranya tidak terhenti, juga suaranya tidak terlalu mengalir. Nah, jadi berhubungan dengan suara. Oh, suaranya begitu ya, suaranya ain. Seperti itu ya. Tawassud. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berhubungan dengan suara. Ya, suara mengalir. Ya, jadi syiddah, rokhwa, dan bainiyah berhubungan dengan suara. Suara itu mengalir, apa suara itu tertahan. Sedangkan hamas berhubungan dengan udara atau nafas ya. Kemudian istilah dan invitah ya. Apa suara yang dihasilkan? Tebal dan tipis ya. Berhubungan dengan berkaitan dengan tebal tipisnya apa? Suara. Sedangkan invitah dan itbaq ya menghasilkan suara apa? Ya, di antaranya itu mereka invitah dan itbaq ya. Keduanya berhubungan dengan apa? Lidah ya. Turunnya lidah dan tertutupnya lidah. Naiknya lidah dan tertutupnya lidah. Sama-sama menghasilkan apa? Suara yang tebal dan yang tipis. Kalau invitah itu ya, invitah itu lebih tipis ya. Kalau invitahnya kha dan qaf berarti lebih tipis dari apa? Dari itbaqnya. Seperti itu ya, enggak setebal itbaq. Seperti itu. Jadi itbaq dan invitah berhubungan dengan naik turunnya lidah. Ya, seperti itu ya. Naik turunnya suara, naik, suara turun. Seperti itu ya. Atau lengket dengan lengketnya suara. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sedangkan Safir, sekarang Safir berhubungan dengan desisnya
suara. Desisnya suara. Kemudian qalqalah ya. Hasilnya adalah Tuh, memantul. mantul. Memantulnya suara. Kemudian memantulnya suara. Kemudian ada lin keluar huruf dari mahrajnya ya. Kemudian apa? Lembutnya Lembut. suara. Lembutnya. Hasilnya lembut suara. Kemudian yang takrir bergetarnya apa? Bergetarnya suara. Getar ya suaranya itu. Ya, ujung lidahnya bergetar sehingga ada suara getaran gitu ya. Inhiraf beloknya suara ya, suara berbelok atau dari samping ke tengah kalau ro. Tafasi menyebarnya udara di dalam mulut. Kemudian istitalah memanjangnya makhraj Nah, seperti itu ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Lagi ya, ada pertanyaan lagi. Qalqalah hurufnya apa saja, Kak? Qalqalah? Qalqalah kubro sama sugro. Ya, itu tingkatannya, Mumtazah, Masya Allah. Ada berapa hurufnya? Ada 5. Ada 5. Ba, 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 Jim, Dal, To, dan Kof. Jim, Ya, kutubu jadiin atau baju di toko. baju Ya. di toko. Tafasi berapa hurufnya? 1. Apa? Shin. Hanya shin. Saja. Ya. Kemudian istitalah hurufnya ada berapa? Kita 1. ada 1. Apa itu? Hanya dot. dot, Mumtazah. Inhiraf hurufnya ada berapa? 2. Apa saja? sama ro. Mumtaz. Kemudian hurufnya infitah apa saja? Invita apa ya? Apa saja? Invita itu renggang berarti Alif. Ba. Ayo, gimana caranya menjawab infitah? Kita itu Invita itu huruf saja. Gimana? invita Jawab dengan singkat hurufnya, bisa nggak? renggang ya? Selain itbaq, Ya. infitah. Gimana, Kak? Selain itbaq, huruf-huruf selain itbaq, infitah. Iya. Huruf kan ada 29 ya. Mumtazah, Masya Allah. Hurufnya infitah apa saja? Selain huruf-huruf itbaq. Iya, gitu aja ya. Masya Jadi Allah. ada 21 berarti ya Ustazah. Ya, 21 itbaq 4 kan ya? Ya, isbak ada 4 berapa, berarti Kak? kalau invitah itu ada 25. 5. 25 apa 26 pada 1? 26. 26 apa 25 pada 1? 25. Ada berapa? 25. 25. Huruf hijaiyah ada berapa? Menurut Imam Jazari. Yang kita bahas 29. 9 ya, bukan 30 ya. 29 29. menurut yang kita bahas ya saat ini ya. Iya. Kita Imam Ibnu Jazari. Ya, Mumtazah, Masya Allah. Baik. Sebutkan huruf-hurufnya istifal. Istighfar itu hurufnya tidak Seluruhnya sebutkan. istighfar. Istighfar. Kho, so, Istilah. istilah. Ayo, sebutkan dengan singkat, gampang. Selain 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 huruf isti'la.
Iya, selain hurufnya istilah berarti selain huruf apa? Coba Berarti ini huruf yang Selain huruf So, do, koin, Ngoi. zo. Oh, wah. Ya, coba kita bareng-bareng ya. Tingkil. Ini berkumpul ya, berkumpul dalam lafaz. Istilah itu berkumpul dalam lafaz tingkil. Gimana? Tingkil. Husodok, Sodok. Tinkil, Sodo. Tingkil. Oh, tingkir. sod. Sodo. Do. Goin. Do. Do. Aku sodo. Tingkil. Tinggi. Kemudian kil. Tingkil. Ini hurufnya istighfar. Berarti huruf istighfar apa? Selain dari tingkil. Ya. Baik. Berarti 22 saja ya. Iya, karena kan 7 ditambah 22, 29. Betul sekali. Sekarang sebutkan hurufnya rohoah apa saja. Rohowah itu Selain huruf siddah. selain huruf syiddah? Selain sidah dan tawasud. Selain huruf siddah dan tawasud. Mumtazah, Masya Allah. Coba hurufnya siddah dan tawasud apa saja? Sidah, ajid, Aji dekotin bakat. Ajit Tawasud lin, apa? umaro. Lin, umaro. Umaro. Berarti hurufnya rohoah berapa? 20. 13. 16. Yang mana 16. benar? Ajit kotim bakat ada berapa? Berarti Ada 8. Ada 8 ajit kotim bakat. Ditambah Tambah ininya ada 5. 5 berarti berapa sisanya? 13. 13. Kurangi sekian sama dengan 29. 13. 2 berapa? 16 apa 20 apa berapa? 16. 16. 16? Yakin? Iya. Ya. Kayak ragu gini. 16. Coba. Iya, yakin 16. 16. Coba sebutkan salah satunya. Ya, Mumtazah, Masya Allah. Salah 16. satunya apa hurufnya? 29. Salah satunya apa? Salah satu huruf rohoah. Sa. Ho, Saja, ho, za, Iya, ahsan. Masya Allah. so, do, bo, fa, Iya, ha, wa, ya, ya. ya, ahsan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, coba tingkatan guna ada berapa tingkatan guna? Tingkatan guna. Ada 2 ya? Tingkatannya guna. Ayo. Kan ada sifat guna kan? Yang di terakhir itu dia ada tingkatannya. Ada 2 ada Ustazah ya? Yang ada 2 itu mahraj. Kalau guna tingkatannya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Akmal, Kamila, Dakisah, Agas. Angkas Angkos apa angkos? Angkos ya. Mumtazah ya. Tingkatannya ada 4. Ada akmal matakun. Akmal paling sempurna. Kemudian ada apa? Kamilah sempurna. Kemudian ada nakisoh kurang sempurna. Kemudian ada angkos ya. Kurang dari kurangnya sempurna. Berarti apa? Kurang sempurna. Ya enggak, bukan tidak sempurna. Kurang dari sempurna. Nah, kurang sempurna, kurang dari sempurna. Gitu. Kurang sempurna, kurang dari sempurna ya.
Kalau tidak sempurna itu masih ini berarti lemah ya Kak ya. Ya, insyaallah. Baik, kita lihat aja langsung ke kitabnya ya. Pengertiannya ya, angkos itu bahwasanya gunnah yang paling durasinya, bukan durasinya ya, filternya nilainya itu paling sedikit ya, paling rendah. Sedangkan misalkan kita bikin bulatan ya, ya, tingkatannya ibarat seperti ini ya, misalkan nih ya. Nah, ini yang kan ada 4 ya. 4 begini. Ya, ini kalau ditinjau dari ukuran ya. Ya, gunnah yang paling sempurna adalah yang sebelah sini nih. Sangat sempurna. Nah, sempurna. Kemudian di sini apa? Sempurna. Nah, kemudian di sini kurang. Nah, seperti itu ya ibaratnya ya, Kak ya. Di sini yang akmal matakun, di sini akmal matakun paling sempurna, di sini itu sempurna, di sini apa? Kurang dari sempurna. Ya, kurang dari sempurna. Sedangkan ini angkos matakun berarti apa? Paling kurang sempurna. Paling kurang sempurna. Seperti itu ya. Kurang sempurna, paling kurang sempurna. Paling sempurna, sempurna ya. Kurang sempurna, paling kurang sempurna ya. Yang ini gunnah itu yang apa? Harokat fathah. Nah, ada masuk hidung tapi dikit maksudnya ya. Kemudian yang idhar an'amta ada masuk hidung tapi hanya beberapa persen saja, tidak banyak. Sedangkan yang kamilah seperti ikhfa, iklab ya, masuk hidung tapi hanya 30%. Ya, misalkan ya 30% ada di bibir ya, 70% ada di hidung, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang gunnah tasdid ya, yang gunnah tasdid itu ada di hidung penuh semua, sehingga kalau kita pencet itu nggak keluar nafas, karena kan nafas dari hidung. Nah, makanya disebutnya apa? Paling sempurna. Sedangkan akmal matakun ini adalah nun dan mim bertasdid. Jadi ada berapa tingkatan gunnah? 4. Ada 4. Ya, ya, paling sempurna, ya, sempurna, kurang sempurna, ya, paling kurang sempurna. Seperti itu ya. Paham semuanya? Ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Kita masuk ke talaki ya. Ya, ini namanya murojaah. Ya. Pokoknya saya harap semuanya semangat ya. Jangan terbebani dengan masa usia kita. Ya, anggaplah kita itu masih 17 tahun kalau nuntut ilmu itu, Kak. Baik, Ustazah. Kita itu masih lama panjang di dunia ini gitu ya, kan begitu ya. Katanya ustadzah saya itu yang serakah kalau sama ilmu. Ya, begitu ya. Yang serakah itu maksudnya untuk motivasi yang usia ya Kak ya, karena usia itu kan duniawi usia. Tapi kalau kita untuk ibadah kepada Allah ya, seolah-olah apa? Kita itu besok udah ini mumpung masih hidup, gitu ya, ibaratnya gitu. Aku mau mengerti hari ini ya, semangatnya gitu ya. Kalau untuk akhiratnya, tapi kalau untuk duniawinya, untuk melihat usia kita, usia itu kan hanya ada di dunia saja ya, usia itu duniawi. Anggaplah kita itu masih 17 tahun, yang kita itu masih fresh pikiran kita, masih bisa menampung pelajaran apapun. Nah, begitu ya. Harus serakah katanya ustazah saya. Tapi kalau kita melihat ya, untuk akhirat kita, untuk apa yang setiap hari yang akan diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang terbaik setiap harinya apa? Nah, seperti itu. Nah, seolah-olah kita itu
tidak panjang umur kita. Jadi nggak ada kesempatan lain. Kalau nggak sekarang, kapan lagi saya mau belajar ini? Biar apa? Biar bagus bacaannya, biar nanti Allah senang. Kalau baca Quran, saya baca Quran biar bagus. Allah ngelihat, Allah tersenyum gitu kan. Allah bahagia gitu kan maksudnya ya. Allah bahagia. Bukan bahagia yang gimana, maksudnya Allah cinta ya, lebih baik, lebih afdalnya mungkin perkataannya cinta kepada kita itu, kepada hambanya. Oh, dengan bacaannya dinilai Allah, bukan manusia. Nah, seperti itu ya Kak ya. Nah, seperti itu. Harus seperti itu, semangatnya harus seperti itu ya. Jangan sampai kita merasa tidak pantas belajar karena usia. Ya, banyak Kak di sana itu ya, di kampung-kampung itu ketika belajar ya, di kampung ya Kak ya, namanya juga kampung. Kampung itu ada aja ya yang dicari kesalahannya kan gitu ya. Kalau hidup dengan orang yang tidak bertanggung jawab, maksudnya ada orang belajar nanti syirik. Kemana aja dulu masih kecil. Nah, itu jangan dihiraukan kata-kata itu Kak. Itu mah menurunkan prestasi kita ya. Pokoknya begitulah Kak. Jangan merasa ketika mencari ilmu, jangan merasa usia sebagai hambatan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilmi ilal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu, mulai kamu keluar dari ibumu, mulai kamu lahir sampai nanti masuk ke dalam lahat, liang pahat. Nah, itu. Nah, makanya itu saya bilang semangat. Karena Rasulullah menyemangati kita seperti itu. Kita juga harus semangat. Kemudian talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi wanita muslimah, laki-laki muslim dan wanita muslimah. Ya, nyampe huruf apa Kak kita Kak ya? Kemarin sampai za. Hingga za kemarin Ustazah. Sekarang 26 Ustazah kalau nggak salah. Ya, 25 Ustazah kemarin. Gimana mahrajnya dzal? Di apa? Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Bertemu dengan ujung gigi seri atas. Bertemu dengan ujung gigi seri atas, Mumtaz. Sifatnya apa saja? Jahar. Jahar istifal. Jahar, rohawa, istifal, dan satu lagi Kolkola. Bukan kolkola. Baju di toko. Oh, bukan. Invita apa idbak? Ini. Ayo, ini idbak itu katanya 4 sodotowo. Sodotowo. Berarti ini apa? Invita apa idbak? Invita. Pokoknya ya yang tipis-tipis itu kalau nggak invitah istifal udah itu ya dicari ya yang paling tebal itu 4 sod dot to itu biasanya idbak. Berarti yang kof ghain kha meskipun dia isti'la tapi invitah ya. Imam Jazari itu Kak menghafal yang sedikit yang banyak ngikut, makanya Imam Jazari hamas ya, fahatta sakat itu yang suruh hafalin sama Imam Jazari. Jangan ngafalin hurufnya jar kebanyakan, hafalin yang sedikit. Fahatta sakat. Berarti sisanya punyanya jahar. Gitu ya. Kemudian ada siddah sama tawasud yang paling dikit itu yang dihafal. Oh, siddah jid ketimbakat tawasud lin umaro. Ya udah sisanya punya rohwah. Ada istilah dan istifal mana yang dihafal yang sedikit. Istilah yang dihafal. Berarti sisanya punyanya istifal. Ya. Kemudian itbak dan invita. Mana yang harus dihafal? Ya, yang 4 itu kan yang harus dihafal. Sodotodo. Berarti sisanya punyanya invita. Begitulah cara menghafal
Sifat huruf yang berlawanan. Ayo, sekarang silakan dibaca langsung saja. Dimulai dari Kak Dwi Herawati. Silahkan Kak Dwi Herawati. Baik. Kemarin kan sudah halaman sampai za. Sekarang ro saja. Oh, gitu. 20 ya. Hmm. Oh ya, kemarin sudah za, Ustazah. Sekarang ini. Atasnya lagi Ustazah. Sekarang 26. Halaman 26 tapi paling atas. Ya ini. Ini ya. Ya. Ya, ro. Silakan. Pakai auzubillah Ustazah atau langsung? Pakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, berubah lagi nih harokatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang latihan ya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sama ma itu 2 harokat saja. Jangan terlalu panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini masih diseret. Ayo, salah ini. Basmalahnya. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan diseret la. Wah, jangan, Kak. Ingat, 1 harokat itu la. 2 harokat tambah 1 harokat la. Nggak mungkin la. Ini terlalu panjang. Ini kata ya. Da. 1. Ro. 1. Kira-kira kalau digabung 2 harokat, ini kan hanya berbunyi da. Nah, ini Kak. Da. Ya kan? Nggak da. Nah, setelah ya, ini anggap ini lam ya, lam. Lam 1 harokat. Lam 1 harokat. Kalau 1 harokat bunyinya gimana kira-kira kalau ini lam? La. Nah, la. Kemudian ini berapa? Ini kira-kira kalau lam gimana lagi? Kalau 1 harokat. Bismillah. Hah? Kak Dwi? Ya. Ini kira-kira kalau ini huruf lam, 1 harokat, gimana bunyinya? Bismillah. Enggak. Hafsah tanya lam. Lam ya. Nah, coba kalau ini 1 harokat gimana bunyinya? La. Enggak, ini terlalu panjang. La. Lagi. La. Nah, coba digabung. La digabung kira-kira gimana? Lala. Digabung lala. Cuman sekarang harokatnya yang bagikan 2. Disambung itu harokatnya saja yang disambung. Lamnya cuma 1 sekarang. Harokatnya saja yang disambung. Ini disambungkan sepanjang ini. Coba gimana, Kak? Bismillahnya aku ulang lagi gitu Ustazah. Enggak, coba ini ya. Saya ukur ya, Kak ya. Saya ukur ini. Ini harokatnya saya tambahkan ya. Nah, ini. Coba, ini anggaplah fathah ya. Dari yang biru ini yang saya tulis. Nah, coba Kak, sekarang baca. Ini kan 1 harokat, ya kan? Ini kan 1 harokat. Nah, berarti ini ada berapa harokat Kak di sini? Ini berapa harokat? Enggak ada gambarnya Ustazah. Oh, enggak ada gambarnya ya? Iya. Nah, yang lainnya ada gambarnya, Kak? Ada Ustazah. Ada Ustazah. Oh, ini. Iya, yang paling atas. Oh iya, maaf. Ya, ini kan 1 harokat ya, yang hitam. Baik, ya. Nah, saya tambahkan yang biru, berarti berapa harokat? 2. Coba ini sekarang dibaca. Ini anggap huruf lam ya, ini saya ganti hurufnya. Ya, coba. La. Lagi. La.
Lagi. La. Coba sekarang basmalah diulang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, ahsanti. Ulang lagi tapi jangan dipotong. Bismillahirrohmanirrohim. Gabung langsung. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Lahi. 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 Jangan panjang-panjang. Lahi. 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 Bismillahi. Bismillahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Naam, ahsanti. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi lahi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi lahi. Bukan lahi, tapi lahi, bukan lahi, bukan lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Ahsan, lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Yang barusan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi, dua. Satu lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Tadi saya bilang 10 ya, Kak ya. Lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan diseret, jangan la, enggak. La, sedikit saja. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Terlalu panjang lahnya. Kurangin lagi panjangnya. Kurangi. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Panjang. Terlalu panjang. Kepanjangan. Terlalu panjang. Terlalu nyeret. La. Terlalu nyeret. La. Segitu saja. Bukan la. Tapi la. Bukan la. Bukan. Coba ulang. Enggak. Terlalu panjang ini, Kak. La. Baik. Dikuatkan ini. Jangan terlalu kuat. Biasa saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Masih terlalu panjang mahnya. Seimbangkan. La. Sudah segitu saja. Jangan terlalu dikeluarkan semua suaranya. La. Segitu saja. Bismillahirrohmanirrohim. Konsentrasi ya, Kak. Konsentrasi ya. Bismillahi. Bukan lahi. Bukan. Lahi dikit. Nggak banyak panjangnya. Coba. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi.
Bismillahirrohmanirrohim. Lagi kurangin dikit lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi. 3 lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Lamnya tasdidkan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ulangi lagi. Yang panjang itu Kak, yang masuk itu milnya saja. Milla. Lanya cuma la. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Lagi. Bismillahi. Coba bilang lahi. Lahi. Kepanjangan. Lahi. Lahi. Lagi. Lahi. Ilahi. Jangan nada-nada Kak. Jangan nada-nada. Jangan bukan lahi, bukan. Maksudnya bukan lahi, bukan diikutkan panjangnya. Lahi, tapi benar-benar dikontrol panjangnya. Lahi. Lagi. Ahsan. Bismillahi. Ayo. Bismillahi. Lagi. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Konsentrasi ya. Ayo dari basmalah konsentrasi. Bismillahirrohmanirrohim. Tazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ayo silakan dibaca. Ro. Zaroba. Ayo jangan seret-nyeret. Ini cuma 1. Jangan diseret. Jaroba. Harosa. Baroda. Coba ini tadi diseret. Daro. Coba. Gimana? Ini dulu, Kak. Jaroba. Bukan itu, Kak. Saya di mana ini? Panahnya kemana ini, Kak? Panahnya saya kemana? Ya. Harosa. Coba panahnya di mana ini saya? Panah saya di mana ini? Oh, dari da. Iya. Saya lihat. Da. Terus? Ro. Gabung. Daro. Mumtazah ya. Sekarang ini. Jaroba. Ahsan. Harosa. Baroda. Akhoro. Ya. Rotaba. Ayo, ini jangan diseret. Jangan kebiasaan menyeret-nyeret. Rotaba. Zaro'a. Haroja. Dasaro. Tafa. Jahaho. Dazaro. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahsan. Ya, jadi tiap hari Kak, jangan lupa latihan basmalah ya. Karena basmalah ini dibawa saat sholat ya. Baik. Jadi jangan terlalu panjang ya. Harus
harus Bismillahirrahmanirrahim. Harus begitu ya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. kasih Ustazah. Iya, sama-sama Kak Dwi. Ya, silakan selanjutnya. Siapa? Saya Ustazah. Silakan Kak. Kalau saya Ustazah ya. Ya, boleh, silakan. Ro apa diulang lagi atau gimana Ustazah? Ya, ini dulu. Silakan. Yang mana tuh? Oh iya ya. Kok terbalik? Mulai dari ta'awud atau basmalah Ustazah? Ta'awud Kak, boleh ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Kalau dia dari awal itu cepat, berarti matobi'nya juga cepat. Minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daro. Oh ya, mulai dari daro tuh Ustazah ya. Ya, judulnya dulu disebutkan. Ya. Daro, jaroba, harosa, baroda, Baroda. Jangan diseret. baroda, Baroda. Da. oh iya, baroda, akhoro, rotaba, zaroa, haroja. Lanjut Ustazah. Lanjut. Dasaro, Terus. abatasa. Ayo, jangan diseret-seret. Abatasa jaha khodazaro. Iya, Masya Allah. Ya, lanjutkan. Masya Allah. Lanjutkan. Lanjutkan, siap. Zaza, zafa, zaza, taza. Taza. Langsung gabung. Zata. Zaza. Taza. Langsung gabung. Itu Ustazah. Zafa, zaza, taza. Jangan diseret. Zata. Zaza. Jangan. Zata. Zaza. Taza. Taza, azaza, haroza, zajaro, khobaza, zabada, abata saja, Abatasa. Ayo, satu harokat, Kak. Abatasa. Itu apa? Satu kalimat gitu saja ya? Enggak, bukan satu kalimat, satu harokat. Satu harokat ya. Abatasa jahaho dazaroza. Masya Allah, barakallahu fiik. Memang Ahsan. bilangnya harus apa? Mulutnya memang harus gimana gitu. Iya, ini kan hurufnya invitah semua ya. Dia hurufnya rata-rata cuman ini aja kho aja yang kho jangan invitah. Ini hurufnya invitah semua. Jadi meskipun ini istilah ya tidak seperti idbak gitu ya. Artinya lebih tipis dari idbak, makanya invitah. Yang lainnya invitah benar-benar invitah, lidahnya turun gitu. Taza, gitu. Kalau selama ini kan kalau kita baca Quran kan kayak datar aja saja. Jadi setelah baca tahsin ini kayak mulutnya tuh kayak gimana saja ya? Kayak ya kayak
Ya kadang mengkong, kadang kayak gimana gitu sesuai dengan apa maksudnya. Masya Allah. Masya Allah. Emang seperti itu. Kalau misalkan kan kita biasanya tidak memberikan sifatnya, gitu Betul, kan. Ustazah. Nah, sedangkan bahasa Arab ini ya, terutama bahasa Al-Quran, kalau dia tidak diberikan sifatnya, malah nanti berubah gitu. Maknanya itu berubah karena bukan huruf tersebut. Gitu. Beda dengan kita mau bilang apa? Sekolahan, 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 itu nggak akan ada bedanya, sama aja artinya juga seperti itu, ya kan? Tapi Ya, beda dengan bahasa Arab. Ya, maujun ya, mauzun ombak, mauzun pisang, keliru dipakai jim maujun. Jadinya ombak. Nah, itu. Kayaknya ya. harus apa namanya diberikan sifatnya seperti itu. Jazakallah khairan, Ustazah. Alhamdulillah khairan. Selanjutnya, Boleh Darti Ustazah? siapa ini? Kak Darti ya? Silakan Boleh. Kak Darti. Dari ta'awud ya Ustazah. Ya, ta'awud Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan juga ya Ustazah ya. Agak kepanjangan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke Zaro. Judulnya dulu, terus langsung Baik. isinya. Daro. Jaroba. Ahsan. Harosa. Baroda. Ahoro. Rotaba. Daro'a. Haroja. Dasaro. Abatasa. Salah. Abatasa. Jahaho. Astagfirullah. Jahaho. Dazaro. Iya, Masya Allah. Zaza. Jasa. Zata. Zasa. Iya. Zaza. Ya. Aza. Azaza. Haroza. Ya. Zajaro. Khobaza. Ya. Zabada. Salah. Astagfirullah. Zabada. Abatasa. Jahaho. Dadaroza. Dadaroza. Gimana? Coba ulang lagi. Dadaroza. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Masya Allah. Siapa lagi? Saya Ustazah. Nah, silakan Kak Dewi. Erlinda Ustazah. Dari Dalro. Ini. Judulnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, ini Kak Erlinda ya? Iya. Kak Dewi ya. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Daro. Dalnya jangan diseret. Oh iya. Daro. Daroba. Harosa. Baroda.
akhara, rotaba, zaro'a, haroja, dasaro, abatasa, jahaho, dazaro, zaza, zaza, zasa, zaza, Gimana? zaza, Coba. Zata, daza. zasa, Mm-mm. zaza, Mm-mm. taza, Mm-mm. azaza, Mm-mm. haroza, Mm-mm. zajaro, Mm-mm. khobaza, Mm-mm. zabada, Mm-mm. abatasa, Mm-mm. jahaho, dazaroza, Bukan jahaho. Ini panjang. Jahaho, dadaroza. jahaho, dazaroza. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah, jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khairan. Siapa selanjutnya? Saya ya Bu Ustazah. Naam, Kak Dewi. Silakan Kak Dewi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Daro jaroba harosa Harota. harosa baroda Nah, jangan diseret Kak. Baroda. baroda Baroda. Da kayak ada ba, rem terakhir. baroda. Gimana Bu Ustazah? Baroda. Kayak titik gitu. Tak. Baroda. Baroda. Jangan ragu-ragu, langsung aja. Baroda. 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 Coba ikutin saya. Baroda. Nah, terakhir da, kan gitu ya. Berarti nanti kalau digabung sama, nggak ada perbedaan. Baroda. Baroda. Ya, jangan diseret. Baroda. Enggak. Baroda. 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 Gimana? Baroda. Iya, Santi. Masya Allah. Lanjut. Akhoro. Rotaba. 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 Zaro'a. Jangan a. Zaro'a. Zaro'a. Ya. Haroja. 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 Jangan ja. Haroja. Ja. Ja. Bukan ja. 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 Pa. Ja. Ja. Pa. Ja. Ja. Nah, haroja. Haroja. Ja, jangan hilangkan. Haroja, suaranya hanya di tengah tenggorokan. Di tengah tenggorokan, di tengah lisan. Haroja. Haroja. Ja. 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 Nah, kayak Ja. jim. Ja. Janya itu, jimnya itu kayak memulai kalimat. Kayak memulai kata, afwan. Kayak memulai kata, misalkan jarum. Kan nggak mungkin orang bilang jarum, nggak mungkin kan? Pasti kan jarum. Nah, jarum. Nah, Ja. sama. Haroja. Nah, gitu. Haroja. Nah, haroja. 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 Hilangkan logatnya. Logatnya hilangkan. Nah, haroja. bagus. Nah, haroja. Hilangkan logatnya. Logatnya hilangkan. Haroja. Nah, pakai logat Arab ya. Orang Arab itu dia mensukunkan
akhir kata ya. Tapi kalau ada itu punya hamzah saja. Selain hamzah nggak ada di belakangnya. Itu apa? Arab ya. Maksudnya bahasa Arab. Coba harojarum misalkan ya. Misal ini kita bikin jarum. Harojarum. Tapi rumnya hilangkan. Coba. Haroja. Nah, iya. Mumtazah. Ayo lanjut. Dasaro. Dasaro. R-O-ro juga gitu aja. Dasaro. Kayak bilang mau roti itu tuh nggak ada e-nya. Ro. Dasaroti. Dasaro. Nah, T-nya hilangkan. Dasaro. Jangan ada apa-nya. Jangan ada titiknya. Jangan ada, anggap ini tidak berhenti, bukan suatu kata. Kalau kita ngomong kan biasanya misalkan contohnya, ayo kita apa ya bahasanya, kakak gitu kan, itu kan tulisannya kakak ya. Kakak itu kan sebenarnya kakak gitu ya. Adik ya, adik itu kan adik tulisannya ya. Tapi kita adik gitu karena logat kita adik. Nah seperti itu. Nah coba dasaro. Dasaro. Iya, Mumtazah. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan dulu saja. Jangan cepet-cepet. Hilangkan hamzah-hamzahnya yang di belakang. Coba, ayo Kak. Abatasa. Jahaho. Jahaho. Kalem. Jahaho. Jahaho. Nah, itu ada ho. Nah, jangan diseret. Jahaho. Kalem. Ho. Keluarkan dengan kalem. Jahaho. Terus. Dazaro. Nah, iya, gitu ya. Kalem aja dulu. Kita cari apa namanya? Biar klik gitu. Cari kliknya kita kalemkan dulu. Ya. Ini. Zaza. Jangan diseret. Jangan. Zaza. Ahsan. Zaza. Coba kalem, jangan diseret. Jangan. Zata. Zaza. Taza. Kalem. Zaza. Zaza. Taza. Azaza. Terus? Haroza. Haroza. Zajaro. Nggak pakai ro. Zaja. Zaza. Zajaro. nya hilangkan. Ro. Ro. R-O-ro. Roti. Ro. Nah, Mumtazah. Ayo. Zajaro. Roti. Nya hilangkan. Zajaro. Jangan diseret. Zajaro. Khobaza. Zabada. Ahsan, itu udah hilang nya. Lanjut, ayo. Abatasa. Jahaho. Dazaroza. Mumtazah. Ini zanya masih ada hamzanya. Roza. Roza. Nah, iya gitu Kak. Suaranya itu mengalir ya. Terbuka gitu suaranya. Jangan tertahan suaranya. Ayo, ulang Kak. Abatasa jahaho dadaroza. Ayo mengalir suaranya, jangan tertahan. Abatasa jahaho dadaroza. Iya, Mumtazah, Masya Allah. Begitulah
Al-Quran ya, membaca kalau nggak ada hamzah seperti itu. Tapi ini tadi terseret, saya biarkan. Itu tadi ada satu apa ya? Enggak 1/4 ya, 1/4 harokat. Jadi 2 harokat nggak nyampe. Ya, tapi saya biarkan karena biar untuk belajar menghilangkan nya tadi logat kita ya. Kebiasaan kita memang kalau ngomong itu pangkal lidah kita naik kayak gitu ya. Terus kita memang nggak ada pelatihan khusus ketika mengucapkan bahasa Indonesia nggak ada huruf yang khusus. Mau kita bilang ade, dede, itu nggak ada masalah ya. Ade siapa itu? Ade siapa? Adik siapa? Itu sama aja pengertiannya juga adik seperti itu ya. Adik, ade, nggak ada masalah. Tapi beda dengan bahasa Arab. Akan merubah suatu makna. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kak Dewi. Barakallah. Sudah ya, Kak Dewi. Sudah. Kak Nunung, silahkan Kak Nunung. Ya, Ustazah. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, billah. Lamnya tipiskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi lamnya itu kan ada tasydid. Jadi billahi. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daro, jaroba, harasa, baroda, akhoro. Pokoknya pangkal lidahnya naikkan. Akhoro. Sama roknya juga. Akhoro. Akhoro. Akho. Naikkan pangkalnya, tengah lidah kasih cekungan. Akhoro. Akhoro. Ahsanti. Rotaba. Zaro'a. Haroba. Haroja. Dasaro. Udah nampak ya? Abatasa. Ini jangan diseret, hati-hati. Abatasa. Abatasa. Jahaho. Bazaro. Ahsan, Masya Allah. Baza. Zasa. Jangan diseret. Zata. Zasa. Baza. Baza. Azaza. Hadaza. Afwan, Kak. Ulang lagi. Haroza. Zajaro. Khobaro. Khobasa. Ulang lagi. Gimana saya nggak dengar tadi. Afwan. Khobaza. Ahsan. Zabada. Ahsan, Insya Allah. Abatasa. Jangan tak. Abatasa. Jahaho. Ya. Jahaho. Jazaroza. Mumtazah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ustazah. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. Ya, yang punya PR ya, dilatih terus ya dalam sepekan. Ayo kita semangat untuk ada nilai plus dalam hidup kita ya, terutama bacaan kita, bacaan Al-Quran kita. Suaranya nggak ada ya?
Sinyal mungkin. Iya, saya kira saya doang tadi. Ya, ada suaranya juga di sini. Hilang, Iya. Ustazah. Sinyal mungkin saja. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Oh, Ustazahnya terlempar kayak sinyal. Lempar, Ya, iya. Heeh. lempar sinyalnya nggak ada. Ada. Antum masuk lagi. Sinyal nggak ada. Cuman ya Kak, saya terpental nih. Iya, Ustazah. Ya, Sinyalnya nggak ada. ya. Iya. Jadi setiap hurufnya kita itu tadi Kakak baca itu berapa huruf itu di halaman 26 ini. Ya, tinggal dikalikan saja. Ya, Masya Allah. Allah itu sangat melimpahkan rahmatnya kepada umat Rasulullah SAW. Kalau berbuat baik, Allah akan limpahkan rahmatnya. Seperti itu. Itu tadi. Da, za. Cuman gitu aja udah 20 kebaikan. Coba. Itu tadi dibaca berapa huruf itu tadi. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Lagi mengkaji, menjawab ilmu, seperti itu. Insya Allah. Jadi semangat sama prosesnya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya tugas ini basmalah. Oh, saya baca lagi dah 100 kali. Ya, sambil masak, sambil ngepel, sambil setrika. Ya, Insya Allah. Sambil kerja yang jadi dokter, sambil kerja. Ya, misalkan nggak ada pasiennya. Nah, ya. Kemudian yang menjadi kerja di kantor, bisa sambil ya di kantor ngapa-ngapain. Yang jadi perawat, Masya Allah. Nanti diraba-raba lagi. Meskipun dengan pelan-pelan ya, dirasakan. Makhraj itu dirasakan keluarnya dari anggota pengucapan kita. Oh, dada. Oh, di sini dari sini. Dada sambil didengarkan sendiri, direkam suaranya, didengarkan sendiri. Terus memang perjuangan seperti itu, Kak. Nggak mudah. Tidak semudah yang dibayangkan ya. Ketika orang membaca Al-Quran seperti kori-kori itu, Kak. Kori-kori Kakak dengar ya, kori-kori itu ya. Syekh Husyairi itu bacaannya itu juga semuanya berlatih sampai Imam Jazari banyak menulis karya-karyanya ya di kitabnya itu tentang metode-metode, cara-cara, bukan metode ya, maksudnya memang cara-cara ya, cara membaca Al-Quran dengan memberikan sifat-sifat dan makhrajnya itu tadi, seperti itu. Sampai Imam Jazari berkata, aku hadiahkan kepada para pembaca Al-Quran yang pemula gitu ya, orang yang hendak membaca Al-Quran. Apa disebutkan ya? Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i, berkata orang yang mengharap ampunan kepada Tuhan yang maha mendengar. Muhammad ibnul Jazari Syafi'i, yaitu Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i bermadhab Syafi'i. Muhammadi wa alihi wa sahbihi, mengawali apa? Solawat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu, mengawali hamdalah. Kemudian diawali lagi dengan solawat. Muhammadi wa alihi wa sahbihi, salawatnya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada siapa lagi salawat itu? Muhammadi wa alihi wa sahbihi, sahabatnya. Wa mukri'il Quran. Ya, wa mukri'il Quran ini apa? Pengajar Al-Quran. Wa
tapi tidak bisa baca Quran. Ini Kak dapat doa di kitab matan itu. Nah, sekarang oleh ulama ya, matan Jazariyah itu tadi dibedah lagi, jadilah kayak Nasr, kayak Kaisar, ini kita pelajari. Itu mengambil rujukannya Imam Ibnul Jazari itu dari matanya, dari syair-syairnya itu, syair-syair ilmu untuk memahami tajwid itu tadi, memahami bacaan Al-Quran yang baik. Ya, seperti itu ya. Wa mukri'il Qur'ani mak muhibbih, ini orang mukri'il, orang pengajar Al-Quran itu didoakan. Bukan hanya orang pengajar Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, dan juga sampai orang yang mencintai Al-Quran tapi nggak bisa baca Al-Quran, itu didoakan ya, diberikan sholawat maksudnya ya, diucapkan sholawat oleh Imam Ibnul Jazari. Sholawat itu doanya, itu dapat doanya Imam Ibnul Jazari ya, beliau sudah wafat 600 tahun yang lalu, tapi karyanya masih fenomenal sampai sekarang, barokah ilmunya. Nah, gitu ya, yang saya perkenalkan ya. Kita harus tahu Kak, dari mana ilmu kita ini. Kita harus tahu, kita harus meneliti dari mana ilmu kita. Nah, gitu ya. Oh, dari ini. Jangan pernah melupakan gitu. Kita harus cari dari mana sih kok saya bisa ini. Siapa sih yang nulis karya ini gitu, harus dicari. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kurang lebihnya. Semangat ya Kak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada perkataan yang salah, insya Allah motivasi tetap saya support untuk kakak semua. Saya doakan ya, doakan sebagai pembimbing di sini. Baik, demikian. Insya Allah berjumpa lagi ya besok. Insya Allah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, besok pagi surah Al-A'la. Kemarin surat Al-Ghasyiyah. Iya, besok Al-A'la ya. Dan bacanya muter kayak kemarin ya, kayak ayat kemarin, karena insya Allah kita hanya halakoh 1 jam, insya Allah lah, paling lamanya 1 jam setengah ya, insya Allah. Nah, kalau fix, sampai jumpa ya. Wafika barakallah, jazakillah khair Ustazah. Ya amanillah, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live semuanya. Izin live semuanya. Assalamualaikum.